Kalau dulu saya 8, sekarang udah 9 ya. Dulu saya kuliah, kalau 31, 24, 32. 8, 87, 9, 82. Iya Pak, UT 9 Pak. Gila. Dulu saya S1 itu 2010, masih 8 digit, sekarang udah 9. Berarti UT mahasiswanya rame benar. Iya Pak. Saya screenshot dulu, nanti lupa. Ya, ada teman kita nih Mas Nicholas nih ya. Iya Pak. Iya. Halo Mas Nicholas. Iya, halo Pak. Oke, ini kita baru mulai pembahasan. Ulangin aja ya dari awal ya. Udah install SAMPP belum Mas? Sudah Pak, semester lalu ada kebetulan tugas pakai XM juga. Oke. Kalau gitu bisa diaktifin aja Apache sama MySQL-nya. Iya, oke Pak. Udah. Kebetulan saya lagi ada web juga di waktu yang sama ini Pak. Wah lah ya udah. Kalau gitu nanti nonton replaynya aja ya. Iya, boleh. Makasih ya Pak. Oke, siap. Ya. Oke, kalau udah gitu kita lanjut sini. Tadi kita udah desain ya. Nim. Ini integer ya. Untuk length atau panjangnya nggak usah dispesifikasiin karena otomatis nanti 11. Indeksnya kita buat primary untuk nim ya. Nah, gini aja untuk nim. Primary key-nya nim. Primary key itu apa? Ada yang udah tahu belum? Untuk penambah data kita ada banyak Pak, dari tabel penyakit dan sini untuk penambahan penyakitnya. Jadi primary key itu ya data yang pasti semua mahasiswa itu punya, tapi beda, harus beda ya. Sini juga ada tabel gejalanya. Gimana Mas? Identifikasi satu penyakit saja, gejalanya gimana tuh? Coba. Oke, kalau gitu kita lanjut. Untuk kolom selanjutnya itu kolom nama nih ya, kecil aja. Nah, untuk nama ini tipe datanya kita pakai varchar. Panjangnya atau lengthnya harus dispesifikasiin ya. Kira-kira panjang nama orang ada berapa? Untuk jenis anggrek sudah masuk berapa? Asumsinya aja ya. Panjang nama seseorang itu kita asumsiin 100 nih. Oh, ini maksudnya yang sudah kalian input kan? Sudah berapa data? Tracknya itu general sih Pak, jadi ini Terus ada alamat, nah ini dia Oh, alamat ya. Saya lihat ada anggrek bulan, kemudian kan ada lagi. Udah dibuat Mas Hendra? nama input. Ketinggalan nggak? Oh, namanya saja. Saya kira ada database-nya untuk nama. Iya sebentar Pak. Ini soalnya saya juga habis coba-coba Pak. Jadi Udah sampai alamat nih. isinya tuh Ya, otomatis dari Kalau alamat ini pakai boleh varchar, boleh teks ya. Kita pakai teks aja. kita acak aja kali ya Pak ya. ya, nggak Ya, apa-apa. langsung. Kalau teks panjangnya nggak usah ditentuin, biarin aja. Isi langsung diproses aja. Ini prodi ya. Prodi pakai varchar, langsung saja. Namanya nggak percaya. Terus angkatan ya, angkatan ini saya pakai varchar juga. Digitnya 10 aja.
5 juga nggak apa-apa sih. 5 aja nggak apa-apa kan, angkatan 2024, 2025 itu kan baru 4 digit ya. Defaultnya kalau mau diatur nih 0 aja. Dalam gejala tanaman anggrek yang terjadi bisa dihasilkan yang kita terjadi itu musim batang. Ya, Itu bisa dilihat di mana? Saya baru lihat webnya aja nih. kalau udah semua disetting kayak gini, kita klik save. Ya, Oke, sekarang udah jadi ya. Database kita pendidikan dengan tabel mahasiswa. Ada yang mau tanya, Mas? perhitungan tadi dipolislah bahwa ini fix mendekati Nggak ada? apa namanya? Apa sih kalau dokter itu? Nggak ada pak. Oke, sekarang kita lihat perintahnya lagi. Diagnosa. Mas, selanjutnya dari tabel tersebut, struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi ya. Dari hasil yang tadi ya, seperti itu. Ya udah pak, cukup sampai di situ aja sih pak. Ya kan? Masukkan minimal 5 isi. Maksudnya diisi datanya ini maksudnya. Bisa dimanfaatkan. Oh, coba Ya. struktur tabelnya dan Bukan oh ya 5 masuk. kolom, kalau ini kan kolom ya. Muncul kebermanfaatan. Oh iya pak. Karena Ini kan kolom, maksudnya diisi 5 data gitu. mendapatkan suatu aplikasi Oke, sekarang kita isi ya. apa namanya masyarakat khususnya Kita klik aja mahasiswanya kayak gini ya. itu pecinta Klik di kiri mahasiswa, terus pilih SQL. budidaya anggrek ataupun sebagai orang awam yang ingin apa namanya menanam anggrek di karangan rumah. Udah belajar database kan? Ininya apa namanya Belum pak. identifikasi yang bisa di Tadi katanya udah di sistem basis data atau basis data atau mata kuliah apa ya? lebih awal bahwa ini Untuk input itu pakai apa perintahnya? Kemarin pakai Python sih pak. Wah, Python. Oke, ini kan kita masukkan berarti ini input ya. Untuk input kita udah kayak gini kayak SQL, kita klik aja insert. Nah, kayak ini ya. Nanti otomatis ada ini, lihat nih insert ini. Ini walaupun saya delete, saya klik insert lagi, nah otomatis tuh ya. teridentifikasi musuh batang. Nah, cara menyelamatkan Kalau udah kita isi aja. Ini value, nih ulangin ya. Value 1 berarti nilai 1, ingat ini ada petik sama petik, nggak boleh dihapus ya petiknya. Kita hapus value 1 dalam petik ini aja. Misalnya ini pertama isinya harus apa, NIM ya. Diurut nih NIM, berarti value 1 NIM. Kalau 31, 24, 32 ini NIM saya dulu waktu mahasiswa. Value 2 itu nama berarti. Kita lihat nih urutan di kanan nih, NIM nama nih ya. Saya isi nama saya. Ya. Alamat, saya isi alamat saya Lampung misalnya. Ini saya isi prodi saya sistem informasi misal. Angkatan nih value 5 terakhir ya. Saya isi misal 2022 gitu. Oke, udah jadi satu ya. Udah jadi satu. Ini dikasih koma. Dikasih koma ya. cukup yang tadi lah tadi yang Kalau udah kita copy aja kita ambil sampai koma ini ya. Dari tot ini buka kurung ini sampai koma sini. Kita copy ya. mungkin bisa Copy kita paste berapa kali tadi? 5 ya? apa namanya Iya, Pak. Ini 5. Jadi kita ini berarti 2, 3, 4, 5. Oke. muncul di perhitungan itu gambar Ini masih error. Kenapa? ketiga gambar keempat
Karena ada koma nih tadi sini ya. Ini juga error karena primary key-nya atau NIM-nya ini sama semua ya. Sedangkan primary key itu aturannya atau protokolnya dia tidak boleh sama. Jadi NIM-nya ini saya rubah di sini jadi 3, di sini 4, saya rubah ujungnya aja. Sini 5, sini saya rubah 6 gitu. Nah kalau primary key-nya udah beda semua, udah bisa diinput walaupun namanya sama, terus sistem informasi prodinya sama, semua sama, bisa diinput. Tapi alangkah baiknya nanti masnya buatnya datanya beda semua, jangan sama kayak saya ya, cuman beda NIM-nya doang. Nanti namanya ya nama teman masnya aja siapa gitu ya. Oh ini kan saya nyontohin aja. Oke, kalau udah ini ingat ya, primary key harus beda datanya. Kalau udah kita ke bawah nih ada go ya, go-nya klik aja. Nah berhasil ya, 5 baris diinputkan ya. Kalau udah kita klik yang browse. Sekarang udah ada 5 data. Tadi gimana Pak? Setelah diinput tadi Pak? Gimana? Tadi Pak? Setelah selesai input tadi Pak? Ini kan udah go tadi ya. Saya belum sampai situ tadi Pak. Mana? Kirim ya Pak? Ini. Di sini penyampaian apa isinya? Apa tulisannya nih? Oh yang Di itu. samping checklist Ya, biru. Kirim ya? kirim Pak. Ya udah, coba kirim. Oh udah Pak. Udah? Terus kembali ke mahasiswanya ya Pak? Ini aja. Klik browse nih. Oh, Pojok kiri nih. Punya sampean apa nih tulisannya? jelajah Pak, jelajahin. Nah ya itu, klik aja jelajah itu ya. Ada 5 kayak gini nggak? Ada Pak. Udah, berarti udah berhasil diinputkan. Ada yang mau tanyain? Sejauh ini paham sih Pak. Paham ya? Gampang ya? Iya Pak. Ini biasanya kalau udah selesai ini kan kita ini minggu terakhir ya. Kalau udah selesai Iya, Pak. yang online kayak gini lanjut ke perkuliahan apa Mas? Yang direvisi Pak. Kalau di UT Pak, selesai kita ini kan Pak sebenarnya di pertemuan minggu ke-7 semalam ini kan minggu ke-7 terakhir ini kan Pak. Minggu 7 terakhir dan minggu 8 awal. Di minggu 7 itu Pak ada kuesioner sih Pak, ada angket. Angket. Nggak, maksudnya ini lanjut. Ini kan kalau udah selesai tuh webnya, apa lanjut belajar di kelas atau lanjut gimana? Apa emang udah selesai gitu? Udah habis Pak, ya tinggal UAS. Oh tinggal UAS gitu ya? Iya Pak, selesai sampai di pertemuan ke-8 ini sampai minggu depan, ya habis Pak, tinggal UAS. Tinggal UAS. Saya kepikiran mau ambil S3 di UT loh. Belum ada Pak. Belum ada tah? Belum ada untuk sistem informasi Pak, masih sampai ada sih, cuman nggak untuk jurusan yang 1 naungan sistem informasi itu belum ada sih Pak. Nungguin ada gitu kan. Enak kuliahnya kan kayak real time gitu loh, pakai laptop kuliah gitu kan. Ya, Mas Niko gimana? Ya, aman Pak. Ya, Sejauh ini bisa dipahami. Dulu Lihat replaynya aja ya. pernah ada tugas pakai ini juga. Ya. Ya, waktu di basis data Pak. Intinya gini, kan udah ada teman-teman juga yang input tugas nih ya. Ada juga yang minta nilai nih. Tapi nggak etis kalau saya kasih tahu ya. Saya kasih kisi-kisinya aja, cara ngerjainnya itu harus sama nih ya, sama perintah ini.
diharapkan melakukan instalasi SIMPP berarti harus pakai SIMPP ya, diaktifin, dikasih tahu nih SIMPP-nya kita aktifin dulu, terus membuat database ya kayak tadi prosesnya, bukan tahu-tahu ada database-nya gitu udah jadi gitu ya, bukan tahu-tahu tiba-tiba database-nya udah jadi gitu, jangan. Di videonya itu kalian buat dari pertama kayak tadi, nama database-nya apa di sini ya, kita klik new ini, nah di sini nih namanya apa, itu rekamannya itu ya, terus nama tabelnya apa, cara buat tabelnya gimana gitu, kok terangin gimana ada kolom ini, NIM, nama alamat prodi itu gimana itu ya. Nggak tiba-tiba ada tabelnya, ada database-nya, ada tabelnya, terus udah ada isinya. Jadi Pak, itu kalau kita tampilin ini kan Pak masih dalam bentuk admin server webnya kan Pak? Ini di database. Iya di database kan Pak. Cuman kalau nanti ditempelkan untuk di web umum gitu Pak, bisa diakses orang lain gitu Pak, yang sudah jadi tampilan web. Oh, yang sudah jadi tampilan web. Oke, kalau gitu kita buat aja di sini di SIMPP ini ya. Kita buat htdoc ini ya. Htdoc ini kita buat folder aja. Folder nih ya, misal ya tugas berapa? Tugas 3 udah. Tugas 3 Pak. Kita buat tugas aja lah ya, misalnya ya. Iya Pak. Tugas aja. Pelaporan tiap tahunan atau tiap transaksi itu New window ini. Dinkes. Jadi obat-obat yang keluar dari Nah, kita open folder ini ya. Cari tadi folder yang udah kita buat. SIMPP, htdoc ini. Dari mana? Tugasnya menurut saya. Iya Pak. Select folder aja. pakai metode apa namanya? Seperti biasa kita buat dulu aja index.html ini ya. Nah, Menentukan konsep contoh cloud, kemudian menentukan terus apa, kemudian sini kita cari bootstrap ya. tahapan penentuan Bootstrap. berikutnya, kemudian tahap perencanaan implementasi platform pentingnya, kemudian tahapan Langsung ke sini kita dock aja langsung. perencanaan mulai sampai dengan implementasinya bagaimana. Ini masuk di sini. Kita cari yang starter template nih. Jadi mulai dari mana? Yang ini aja kita copy. Implementasi terus naik ke strateginya sampai nanti dengan cloud Ini ya. sampai dengan apa namanya cloud exploration, integration, collaboration. Seperti biasa kayak kemarin saya udah buat nih ya. Ini maksudnya di tahapan-tahapan ini yang Vue.js 2-nya. ada di dalam Kita copyin aja di sini. ada pengembangan sistem. Ada lagi misalnya saya pakai Kalau nggak kita download aja lah ya. Vue.js 2. sekarang kita bahas laporannya jadi tertib. Nah, misalnya saya mengembangkan suatu sistem apa namanya di sini email, webmail, analisis perancangan dan implementasi mail sistem pada PTPL Microsilo. Dibikin antar muka sendiri dalam proses email. Kita pilih yang production. Yang saya gunakan adalah software Vue.js nih ya. mulai dari tahapan pertama dilakukan mendengarkan kebutuhan. Kita copy, taruh di tugas tadi ini ya. Kebutuhan pengguna, turunannya apa? Jadinya analisis kebutuhan sistem. Ini saya ada 4-nya, ini tak rename aja. Ada komputer, ada XAPP dan sebagainya. Nah, itu Vue.js. turunannya. Kemudian dari kebutuhan pengguna itu Balik lagi ke sini. dan perangkat lunaknya tadi apa? Nah, itu. Jadi dari proses Ini ada Vue.js ya, kita script src ini. turunnya adalah kebutuhan perangkat keras. Vue.js. Dari kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak Yellow word-nya kita hapus dulu, ini kita pinggirin.
kita buat terbuka user interface. ini ya, User interface-nya apa? ID. Kemudian masuk tahap implementasi dari siklus SDLC. Jadi Tip tahap ID app. implementasi sistemnya. Mulai dari Sampai sini Mas, gimana? pada dijadikan Ya kemarin kita ulangin aja. Aduh lagi agak pilek nih. basis network dan sebagainya. Persis sama kayak tugas 2 kemarin ya Bang? Ya, ini kan kita install dulu view-nya pertama ya. Proses testing, ya, testing evolution kalau misalnya terjadi perubahan. Nah, jadi di tim A itu sudah melakukan testing dengan cara melakukan apa? Black box testing. Nah, saya harapkan di tim C juga melakukan Oke, dah. seperti itu untuk melakukan testing sehingga kita bisa mendapatkan apa sih yang kurang untuk bisa diperbaiki. Nah, kayak tugas pertama kemarin ya. Nah, ini model alur komunikasi kalau misalnya Gimana ya neranginnya ya? dari suatu siklus program. Jadi Vue.js ini front end. Front end itu apa? Sisi tampilan. Alurnya bisa Vue.js ini menangani tampilan. Nah, untuk operasi bagian database tadi kita ngambil data dari sini ya. Dari sini ini murni pakai back end nih. Jadi pemrograman itu sebenarnya ada front end sama back end nih. Front end ini murni ketampilan ya. Namanya pengolahan data nih. Oke ya. Jadi back end-nya bahasa pemrograman yang kompatibel untuk back end itu ada Not Native boleh ya, Not Native, terus Express juga bisa, atau pakai PHP native bisa juga, pakai Laravel bisa ya. Kita coba pakai, udah belajar Express belum Mas? Belum Mbak, Belum. Laravel? belum juga. Native PHP? Native kayak nggak asing sih Pak. Yang kayak gini nih, kalau native PHP nih ya. Apa? Tambah misalnya kita mau get mahasiswa ini ya. Nah, kita buat kayak gini, ada titik PHP gitu. Terus kita ini PHP. Saya juga udah lupa, udah lama banget gak pakai PHP ya. Tapi ini yang paling gampang untuk diajarin. Jadi kita query-nya di sini nanti. Untuk pemanggilannya ya Pak? Ya untuk pemanggilannya. Itu ya, untuk kelompok A sampai dengan kelompok D sama Mana tadi bootstrap ya? Bootstrap kita buat tabel dulu, kita cari tabel. untuk kita membuat menulis Komponen, carousel, spinner, tooltip, jadi sudah terbiasa dengan number, kita buat tabel ya, cari aja tabel. Nah ini ya, yang menjadi catatannya. biasa. Tabel aja nih yang pertama aja tuh yang mana pilih aja desainnya ya. Ada kelompok D Ini aja, copy aja. Nah kita taruh sini. Ya. Kita baikin dulu apa? Nah, kita bagusin dulu tampilannya. Di sini ada sesuai kolom tadi ya. Name, nama, alamat prodi angkatan itu ya. Ini nama, alamat, prodi, angkatan. Ini row-nya kita TR ini kita hapus saja. Kita sisain satu.
Apa sih Mas? Gimana? Udah pusing belum? Lumayan masih paham sih Pak. Lumayan ya? Iya Pak. Oke, coba kita lihat sini ya. Tadi saya udah buat. Sisain satu aja ini. Saya tadi buatnya cuman apa? Cuman 4 nih ya. Ini bisa kita copy aja. Nanti cara nyertain filenya gimana ya? Biar ada contoh gitu codingnya. Paling di chatting aja ya, nanti tak chat ya. Iya Pak. Nanti tak chat. Biar nggak ngetik-ngetik, lumayan panjang ngetiknya. Oke, ini MHS mahasiswa ini sesuaiin aja. Ingat pakai kecil aja. Ini nama, ini alamat. Ini dari database ya. Jadi harus sama dengan ini. Ini punya saya NPM nih ya. Pendidikan kok NPM-mu beda ya. Makan jauh dari meja. Browsernya beda. Nah, ini ya. Mahasiswa. Nih, ini nama alamat prodi angkatan ya. Di aluminium. Berarti di coding ini harus sesuai NIM, nama, alamat, prodi. Jadi kalau udah, kita panggil Vue.js ya di bawahnya ya. Terus ini app karena di sini ID app ya. Ini localhost, nah makanya harus pakai SIMPP. Kalau nggak ditaruh di SIMPP nanti nggak bisa. Karena endpoint API-nya harus pakai localhost nih ya. Nah, ini kita ubah jadi localhost tugas. Ini karena punya kita tugas ya. Tugas, terus get mahasiswa PHP. Jangan lupa Axios. Nah, ini untuk mengakses ininya. Endpoint API-nya pakai Axios. Udah, sekarang kita buat ininya. Ini front end-nya udah. Kita buat PHP-nya ya. Udah saya buatin juga ini. Saya jelasin di sini. Builder ini ikutin aja. Ini ikutin aja. Nah, ini udah mulai ini ya. Koneksi database nih ya. Localhost itu servernya ya. Root itu usernya. Tugas 3 ini di sini password. Kalau waktu install pertama dikasih password nih, kosongin aja. Apa ini tugas? Ini nama tabel, ini saya ini aja ya. Sini. Dulu pernah belajarnya juga sama dia. Terus ini user, Apa boleh ini password ya. Apa buat video? Di sini nama database. Di sini nama database kita tadi pendidikan. Oke, ini udah connect ya. Sekarang kita pakai query ya. Di sini ada query. SQL nih namanya query ya.
lihat dia kalau untuk nampilin semua data yang ada di tabel mahasiswa pakai select nih. Ini menampilkan ini select bintang from ini mahasiswa ini ya. Kalau kita go, nah dia menampilkan semua ini. Oh, dia mau manggil database-nya ya Pak? Ya, dia nampilin isi dari database. Makanya di sini pakai select bintang from mahasiswa, gitu ya. Jadi kalau ini udah, nah kita ini ubah bentuk array ke JSON. Bentuk data JSON kayak mana nanti kita lihat ya datanya gimana. Ini kan udah jadi. Kita coba dulu pakai software namanya Postman nih. Tukang pos ya. Nanti bisa download namanya Postman ya. Post mana nih notepad-nya? Coba endpoint API pakai software Postman. Caranya gampang, tinggal cari di sini, download ini ya, Postman. Ini download aja di sini, langsung install aja. Loginnya pakai email. Ya, coba kita cobain dulu. Kita panggil nih kayak browser ya di sini. Localhost, ya. Nama folder kita tugas tadi ya. Nama file endpointnya mahasiswa PHP. Metodenya get, ya. Metodenya get. Kalau untuk menampilkan semua data pakai get. Send. Ini muncul nih. Ini datanya ya. Ini sesuai sama data yang ada di database. Di database tadi ya Pak? Nah nih ya. Yang di PHP tadi. Punya saya bedanya cuma npm-nya doang ya. Nah ini punya Masnya jangan. Nah ini lihat ya, nih ya. Nah ini bentuk data JSON ya, JSON. Tuh kalau ditabelin kayak gitu ya, kalau di JSON-in kayak gini. Nah ini yang akan kita tarik ke ini indeks HTML ini ya. Ini lihat endpoint ini ya, http localhost get, berarti ini udah berhasil. Udah kita coba di Postman tadi ya. Axios get-nya untuk apa menampilkan mengambil semua data mahasiswa. Kita copy aja. Ya, kita kalau nanti pertama plus aja nih plus metodenya get, kita paste aja di sini. Send. Kalau muncul kayak berarti dia endpointnya berhasil. Oke, kalau error gimana? Nah, kalau error gimana ya? Kita buat error sekarang ya. Sekarang kita buat error nih. Saya nama tabelnya saya tambahin egg nih. Jadi select bintang from mahasiswa gitu ya. Kan nggak ada tabel mahasiswa egg, nggak ada di sini ya. Adanya mahasiswa doang ya. Oke ya. Kalau error kayak ini nih, fatal error. Nggak bisa di apa pet asop kata dia ya, nggak bisa ditelaah datanya. Kalau ini ganti lagi yang benar jadi mahasiswa lagi, kita coba. Nah benar ya ini ya,
Udah, kalau IPA-nya kita coba udah berhasil, sekarang kita panggil di sini localhost ya, servernya, terus nama foldernya tugas ya. Karena itu namanya index HTML, jadi nggak usah ditulis juga otomatis ya. Nggak bisa tapi ya. Oh, ini Tugas saja Pak, nggak pakai tugas dua ya. Iya Pak. Nah, tuh ya. Udah muncul ya. Berarti Dapodik sistem kerjanya sama kayak gini ya Pak? Gimana? Berarti kami gunakan namanya aplikasi Dapodik, dia sistemnya bersama kayak gini ya Pak? Hampir sama kayak gini. Untuk Dapodik apa SMA, SD, SMP gitu kan ya? Itu pakai endpoint. Dapodik Dasman Pak? Iya, pakai endpoint itu Mas. Nih lihat nih. Tak kasih tahu aja ya. Gimana biar tahu endpointnya gitu ya. Kalau di sini di laptopku pakai F12. Nih, muncul ini nih. Ada tab-tab ini ya. Kita pilih, ini kan ada elemen, ada konsol, ada source ini ya. Atau paling gampang kalau laptopnya nggak mau ini ya pakai ini aja, inspect gitu. Inspect, pilih yang network. Udah. Terus pilih yang patch XHR nih. Kalau udah dipilih semua, kita refresh halamannya. Ini endpoint-nya kita klik nih. Nih datanya sama tuh. Sama tadi di Postman ya. Header-nya ini URL buat kita apa? Akses endpoint-nya. Ini yang ada di Axios-nya tadi nih. Nah, ini nih. Ini responnya, JSON nih. Hampir sama mirip kayak gini. Kalau untuk ke hacking, nah ini konsep dasarnya nih. Kalau saya lanjutin lebih dalam nanti takut sayanya. Oke ya. Oke Pak. Oke, jadi tugasnya baik lagi ingat Karena kan boleh Pak, sini ya. Sampai mana ini? Sampai nampilin sini boleh ya. Tapi cuman sampai ke buat database, terus buat tabel, input tadi 5 data ya boleh juga. Tapi nilainya beda. Misalnya masa ngerjain cuman apa? Buat database, buat tabel, terus input data. Beda sama yang dilanjutin sampai ke sini, nampilin sini ya, beda. nampilin ke websitenya ya Pak? Nah, beda ya. Kalau effort sampai sini ya bisa aja nilainya 90 apa 100 bisa juga. Cuman ya dari tadi apa tugasnya kan nggak mungkin cuma 4 menit karena kita buat database terus buat apa gitu kan ya. Jadi kita jelasin dulu gitu. Cara buat database-nya gimana, cara buat tabelnya gimana, inputnya gimana kita jelasin. Terus untuk coding ini ya walaupun udah jadi masih tinggal kopas ya untuk mempersingkat video kan ya, tapi dijelasin lagi kayak saya tadi di sini buat ngapain ya kan, ini query ini select bintang from ini untuk apa gitu ya. Terus cara pakai Postman-nya tadi kalau mau pakai Postman. Oke, paham cara ngerjain tugasnya? Paham Pak, paham. Oke, udah 1 jam nih ya. Ada yang mau tanyain? Mungkin cukup Pak. Cukup? Oke. Karena ini terakhir tuh web ya, siapa tahu semester depan kita ketemu lagi insya Allah ya. Apa udah selesai semester depan? Udah skripsi? Gak ada skripsi Pak di UT Pak. Oh, gak ada skripsi? Ada skripsi, cuman untuk beberapa jenis prodi Pak. Sekarang kan di UT ada tiga pilihan untuk tugas akhir Pak. Ya.
Yang capstone project itu bukan sih ya? Ya, kalau di sistem Sun Project Pak. Mata kuliah capstone Salah, project. Iya Pak, Capstone Project udah ngambil semester lalu Pak. Ya siapa tahu semester depan kalau masih kuliah belum lulus. Iya Pak. Lagi ya. Jangan lupa diisi angketnya, itu kayaknya ada angket. Iya Pak. Begitu saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.